Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani ingin mewawancarai kakak mengenai imani. Apakah kakak berkenan? Ya boleh. Oke, baik langsung ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, kakak tahu nggak apa itu imani? Electronic money. Electronic money. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran imani dan pembayaran tradisional? Mungkin kalau imani itu lebih kayak kita gunain elektronik. Kalau tradisional kita gunain bentuknya nyata kayak uang kertas. Oh iya. Terus selanjutnya, mengapa banyak orang sekarang lebih memilih pembayaran imani daripada pembayaran tradisional? Karena lebih praktis ya. Karena kita sehari-hari kan pakai HP ya. Iya. Jadi ya itu udah sehari-hari kita bawa dan udah pasti lebih praktis. Jadi buat mungkin di kalangan Gen Z kali ya, di lebih kalangan menggunakan pembayaran imani. Oke. Di mana biasanya orang lebih menggunakan pembayaran imani sih di kehidupan kita? Sebenarnya rata-rata udah pakai imani ya, kecuali kayak di pasar tradisional. Oke. Atau enggak ya makanan-makanan Gitu ya. ya. Oh iya. Terus bagaimana pandangan kakak tentang perbedaan keamanan antara pembayaran imani dan pembayaran tradisional? Aman atau enggaknya soalnya tergantung kitanya juga ya. Iya. Iya. Terus ke pertanyaan yang terakhir ya kak, menurut kakak sendiri lebih efektif pembayaran mana sih, pembayaran imani dan pembayaran tradisional? Kalau aku pribadi lebih efektif imani ya, karena aku jarang punya cash. Oh iya. Ya udah, mungkin segitu saja ya kak pertanyaan dari aku. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik, sebelumnya dengan teteh siapa? Yasina Zahra. Nadara. Baik, kami akan mewawancarai mengenai pembayaran e-money sama pembayaran tradisional nih teh. Nah, untuk pertanyaan itu yang pertama, sebelumnya teteh tahu nggak mengenai e-money sama pembayaran tradisional? Kalau yang eman itu kayak misalnya ShopeePay, Kris, Dana yang kayak gitu bukan? Saya misalnya BCA Kris atau Dana, Shopee, OVO, GoPay. Kalau yang apa tradisional? Tradisional itu kayak misalnya kita uang cash biasa, lembaran, recehan. Apa sebenarnya teh yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan pembayaran tradisional? Perbedaannya? Yang eman itu yang kayak cashless gitu, kita bukan ngeluarin uang lembaran atau uang koin, itu yang biasanya suka ada di aplikasi yang di HP yang kayak gitu. Terus yang perbedaannya kalau yang ke tradisional tadi yang lembaran, yang koin atau yang pembayaran yang apa tradisionalnya. Mengapa sih teh sekarang ini banyak sekali yang menggunakan e-money dibandingkan pembayaran tradisional? Pertama sebenarnya kalau aku pribadi juga senangnya itu pakai e-money ya, karena nggak mesti ngeluarin dompet, nggak mesti kalau HP itu kan biasanya suka udah di tangan tuh, jadi lebih gampang buat aplikasi scan dan lain-lain gitu daripada harus nyari uang lembaran atau koin misalnya recehan 500 itu kan harus beda lagi nyari di mana, biasanya suka nyelip-nyelip, itu lebih memudahkan sih kalau pakai e-money. Di mana sih teh biasanya orang-orang itu mengenai pembayaran e-money dibandingkan pembayaran tradisional, lebih sering di mana digunakannya? Kalau e-money lebih sering kayak misalnya kayak di coffee shop kan sekarang udah jarang gitu ya, cashless udah nggak boleh, cuman ada beberapa tempat aja yang masih membolehkan uang pembayaran tradisional atau cash itu kan. Terus kalau misalnya dibelanja di Alfamart, di Circle K kayak gitu juga udah boleh kan, Kris kayak gitu lebih gampang. Baik teh, cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Siang A. Izin memperkenalkan, nama saya Faiza dari mahasiswa Unjani dengan organisasinya tuh IPOM. Nah, saya tuh mau sebelumnya Akang berkenan untuk diwawancara. Oke. Saya mau tanya Kang, apa Akang tahu tentang e-money itu sendiri? Tentang apa? Electronic money, e-money. Sebelumnya sih saya nggak tahu. Jadi sebenarnya e-money itu Akang tuh kan ini di apa sih, di depan Akang ada pembayaran pakai QRIS ya. Iya. Nah, transaksinya itu pakai electronic money. Jadi GoPay ataupun itu disebutnya electronic money itu sendiri. Oke. Apa Akang biasanya memakai pembayaran pakai e-money atau tidak? Oke, pakai GoPay gitu atau tidak? Iya, Pakai. Oh. Kapan menurut Akang tuh mulai menggunakan e-money sendiri? Mulai dari Tahun berapa sih Kang? tahun Awal
ya? Ya awal COVID ya. Di tahun 2020, 2020-an. iya 2020 ya. Menurut Akang, bagaimana pendapat Akang tentang e-money sendiri? Apakah membantu atau tidak? Jadi Akang lebih milih pakai tradisional sebenarnya atau pakai e-money gitu? Ya alhamdulillah sih sangat membantu kalau zaman sekarang mah kan kalau nggak apa ya punya itu kan kebanyakan orang teh nggak bawa uang gitu sekarang. Iya. Ya pengennya scan gitu, pengennya simpel. Alhamdulillah sih terbantu juga gitu. Gitu. Mungkin itu aja sih Kang pertanyaan-pertanyaan dari saya. Makasih banyak untuk udah ngeluangin waktunya. Siap. Oh iya, sebelumnya dengan Akang siapa? Akang Ujang. Akang Ujang. Oh, iya. Makasih banyak Ujang ya dari Kang. Garut, siap. Makasih Kang Ujang dari Garut. Mari Kang. Mari. Halo Teteh, perkenalkan nama aku Sarah Mani dari Inkom Gen 27. Sebelumnya Teteh boleh berkenalan untuk diwawancarai. Boleh. Sebelumnya Teteh boleh perkenalkan nama, jurusan dan angkatan. Oke, perkenalkan nama aku Zahra Nadira, aku dari Prodi Ilmu Hukum dan aku angkatan 2020. Oke, langsung aja ya Teteh ke pertanyaannya. Sebelumnya Teteh tahu gak apa itu e-money? Jadi menurut aku e-money itu adalah uang tapi dalam bentuk digital. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan tradisional? Kalau pembayaran e-money itu lebih menggunakan HP ya buat sekarang. Terus kalau pembayaran uang tradisional itu pakai uang kertas. Mengapa banyak orang sekarang lebih memilih pembayaran e-money daripada tradisional? Kalau menurut aku, kenapa sekarang banyak orang lebih menggunakan e-money dibanding uang tradisional? Karena sekarang itu zamannya digital kan, jadi orang-orang tuh udah pakai HP kemana-mana, simple ya. Lebih simple. Jadi ya itu simple karena lebih gampang juga. Kapan menurut Teteh penggunaan e-money mulai populer di masyarakat? Kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu ya, kayak penggunaan QRIS dan lain-lain. Sejak COVID ya Teh? Iya. Iya. Di mana biasanya orang lebih sering menggunakan pembayaran e-money? Sekarang itu banyak juga sih ya jajanan-jajanan yang kayak kaki lima gitu juga pakai QRIS kayak gitu. Jadi sekarang di mana-mana emang lebih banyak e-money. Karena lebih simpel ya Teh. Iya, Karena kan simpel juga. agak semua orang mempunyai uang cash. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan kayak males banget bawa uang cash kan ya. Ya terakhir ya Teh, siapa yang biasanya sering menggunakan pembayaran e-money? Menurut aku sih lebih ke Gen Z ya sekarang yang lebih sering pakai e-money karena Gen Z juga kan tumbuh dengan dunia digital gitu ya. Karena gitu tuh males-males ya Teh. Iya, mereka tuh pada pegang uang cash lebih gampang. Oke, sebelumnya Teteh makasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Makasih. Makasih. Halo, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aris Masuci Cahyadi dari Inkom. Sebelumnya izin menunggu waktunya sebentar. Saya akan melaksanakan sesi wawancara mengenai e-money di penggunaan di sekitar rumah. Apa Teteh bersedia? Iya, bersedia. Oke. Dan sebelumnya Teteh dari prodi apa? Perkenalkan diri. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama aku Haya. Oke, Teh Haya ya? Iya. Oke, dan langsung aja ya ke pertanyaan. Sebelumnya, Teh Haya tahu nggak apa itu e-money? Tahu yang kayak elektronik gitu, bank elektronik. Oke. Menurut pandangan Teh Haya, lebih efektif pembayaran secara e-money atau secara tradisional? Kalau untuk saat ini, sebagai aku pribadi, aku lebih suka mungkin efektifnya itu pakai e-money. Oke. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan tradisional? Kalau e-money itu kan mungkin dari kayak bank elektronik itu kan yang bisa digunain di HP. Kalau tradisional mungkin yang masih pakai cash, masih pakai uang tunai. Oke. Mengapa banyak orang sekarang lebih memilih pembayaran e-money daripada tradisional? Mungkin karena sekarang kan udah di zaman digital ya. Jadi mungkin orang-orang juga sekarang lebih sering pakai HP. Jadi sedangkan e-money itu sering banget sekarang tuh bisa dipakainya tuh di HP. Jadi orang-orang gampang lah gitu. Karena kalau misalkan pakai yang tradisional juga mungkin banyak kendalanya juga. Oke, iya sih benar. Kapan menurut Teh Haya penggunaan e-money mulai populer di masyarakat?
zaman sekarang ya, pas udah masuk ke zaman digitalisasi. Di mana biasanya orang lebih sering menggunakan pembayaran e-money menurut Teh Haya? Kayak di kafe-kafe yang isinya banyak remaja-remaja. Gen Z ya? Iya, yang ya buat nongkrong-nongkrong. Terus juga kayak di mall-mall gitu. Siapa yang biasanya sering menggunakan pembayaran e-money? Kira-kira. Kayaknya anak-anak Gen Z. Anak remaja juga ya? Iya, remaja-remaja. Oke. Bagaimana pandangan Teh Haya tentang perbedaan keamanan antara pembayaran e-money dan pembayaran tradisional? Kayaknya kalau pembayaran e-money itu kan kita pakai akun sendiri ya. Iya. Kalau misalkan yang tradisional, mungkin uangnya bakalan bisa ke ini, kecopet. Oh ya, cepat habis juga. Iya, bener nggak? cepat habis. Oke. Oke, pertanyaannya udah habis. Sebelumnya terima kasih Teh Haya udah bersedia diwawancara. Terima kasih waktunya Teh. Sama-sama. Izin Teh, perkenalkan diri, nama saya Sarah Melani dari Inkom Gen 27. Sebelumnya Teteh berkenan untuk diwawancarai. Kenal. Boleh Teh perkenalkan dulu nama Teteh, dari angkatan, dari jurusan? Oke, izin nama aku Reisha, biasa dipanggil Rey, dari jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2022. Oke, langsung pertanyaan aja ya Teh. Sebelumnya Teteh tahu gak apa itu e-money? Setahu aku e-money itu jadi uang digital yang biasanya dilakuin kayak kalau misalkan kita sekarang tuh seringnya malahnya QRIS ya atau QRIS itu jadi transaksi yang memang nggak perlu fisik. Oke, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan tradisional? Kalau misalkan yang sebenarnya tadi yang disebutin ya, kalau misalkan buat e-money itu biasanya kita lewat online digital kayak misalkan dari debit ya, itu bisa kan banyak tuh yang kayak BRI Mobile dan lain sebagainya. Kalau misalkan tradisional yang biasanya dari dulu sering dipakai kayak uang-uang kertas yang kayak gitu sih. Oke, mengapa banyak orang sekarang lebih memilih pembayaran e-money daripada tradisional? Mungkin karena zaman juga ya yang udah berubah, dimana kalau misalkan dulu kan masih jarang ya buat akses kayak gitu, terusnya juga buat dari bank-bank yang mungkin tidak terlalu mendorong buat digitalisasi kan ya kalau sekarang. Nah mungkin gara-gara itu sih, apalagi sekarang ya yang mana anak-anak kuliah, anak rantau itu sering pakai buat itu karena kan ditransfer sama orang tuanya. Nah itu biasanya itu sih. Untuk selanjutnya, kapan menurut Teteh pengguna e-money mulai populer di masyarakat? Kalau misalkan untuk populer, setahu aku ya, nggak tahu kapan. Cuman kayaknya pas di Gen Z kayaknya, kayak tahun-tahun 2000, kayak 2000-an, 2010 mungkin ya, segituan. Terakhir, di mana biasanya orang sering lebih menggunakan pembayaran e-money? Biasanya orang-orang seringnya di daerah mungkin kampus, mahasiswa yang tadi aku bilang, terus mungkin di perusahaan karena banyak juga kan kayak vending machine, terus mungkin daerah-daerah karyawan kayak gitu sih. Makasih Teteh sebelumnya untuk meluangkan waktunya. Makasih juga. Sebelumnya izin perkenalkan dulu aku ya. Aku Pani Rahmawati dari Inkom dan sini aku mau wawancara Akang tentang e-money. Nah, sebelumnya nih Akang perkenalkan dulu dong dari mana dan dari prodi apa? Aku perkenalkan ya, aku Muhammad Rofi dari jurusan Hukum. Dari jurusan Hukum. Angkatan berapa nih, Kang? Aku dari angkatan 23. Oke, ini sebelumnya maaf ya kalau misalnya mengganggu dan izin untuk wawancara. Iya, boleh. Oke, kita pertanyaan langsung ya. Di sebelumnya nih, tahu nggak itu Akang tuh tentang e-money? Mungkin e-money itu uang digital yang bisa kita gunakan di era sekarang. Oh, oke. Kalau apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan tradisional? Pembayaran e-money menurut aku, kita melakukan pembayaran dengan cara digital, dibantu juga dengan alat-alat digital, jadi mempermudah lah untuk kitanya. Kalau untuk pembayaran tradisional, mungkin kita pembayaran dengan bentuknya fisik, seperti uang ataupun benda tukar lainnya. Lanjut lagi ya, mengapa banyak orang sekarang lebih memilih pembayarnya tuh e-money dibanding tradisional? Kenapa lebih banyak yang menggunakan e-money? Iya, daripada tradisional. Karena e-money itu
simple penggunaannya. Jadi kita bisa scan atau transfer, jadi nggak usah harus buka dompet, buka tas yang bisa bikin kita ribet lah. Oke. Kalau misalnya menurut Akang nih, penggunaan e-money itu mulai populer tuh di masyarakat tuh kapan gitu? Penggunaan e-money yang aku tahu ya menurut aku populer itu waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, di tahun 2022. Oh, di eranya Bapak Jokowi ya. Betul. Oke. Kita lanjut lagi ya, di mana biasanya orang lebih sering menggunakan pembayaran e-money? Pembayaran e-money seringnya mungkin kayak di toko-toko atau di mall ya, atau bahkan di warung-warung kecil pun bisa yang udah support untuk pembayaran e-money. Oke. Kalau misalnya siapa yang biasanya lebih sering menggunakan pembayaran e-money? Menurut aku yang lebih sering sih masyarakat pun sering. Setiap orang yang punya gawai untuk pembayaran e-money itu bisa aja. Siapapun bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kang nih dari aku. Bagaimana pandangan Akang tentang perbedaan keamanan antara pembayaran e-money dengan tradisional? Kalau keamanan pembayaran tradisional mungkin kita bisa lihat ya, kayak kita menukarkan barang atau ngasih uang dan kita pun bisa ngecek di situ, ngecek secara langsung apakah pembayaran itu aman atau tidak. Tapi kalau untuk pembayaran e-money mungkin aja kita nggak tahu ini uang akan tertuju kemana dengan cara kita scan mungkin atau transfer. Keamanannya ya di situ. Takutnya kita salah, yang jadi uang kita tuh hilang. Oke, berarti kalau misalnya dari Akang sendiri nih lebih nyamannya tuh dari e-money gitu ya dibanding tradisional. Iya. Kalau aku pembayaran lebih prefer untuk e-money karena ya simple, nggak usah ribet dan cepat juga. Oke, terima kasih banyak ya Kang atas waktu luang waktunya. Sekian aja dari aku. Terima kasih. Halo, sebelumnya izin mengganggu waktunya sebentar. Saya Risma Suci Cahyani dari Inkom. Izin mengganggu waktu Teteh sebentar. Teteh bersedia untuk diwawancara? Bersedia. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama sama prodi. Perkenalkan, nama aku Diandra Fariska Nazwa Nursyifa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Baik, kita mulai ke sesi wawancara aja ya Teh. Oke, sebelumnya Teteh tahu nggak apa itu e-money? Tahu. Menurut pandangan Teteh, lebih efektif pembayaran e-money atau secara tradisional? Kalau menurut aku pribadi, untuk saat ini lebih efektif menggunakan e-money ya. Baik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan tradisional? Kalau e-money itu kan uang digital ya, dan transaksi tradisional itu menggunakan tunai kan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan tradisional menurut Teteh? Pembayaran e-money itu menurut aku kayak menggunakan aplikasi tinggal scan gitu kan. Dan untuk pembayaran tradisional itu secara tunai. Baik. Mengapa banyak orang sekarang lebih memilih pembayaran e-money daripada tradisional? Karena lebih mudah ya. Kalau tradisional ketika kita lupa bawa dompet kan jadi ribet ya. Kalau menggunakan e-money kan menggunakan HP ya, jadi mudah buat aksesnya ya. Kapan menurut Teteh penggunaan e-money mulai populer di masyarakat? Mulai akhir ini sih. Enggak. Kayak di zaman-zaman sekarang nggak sih anak muda? Iya, anak muda zaman sekarang. Di mana biasanya orang lebih menggunakan pembayaran e-money? Di kafe biasanya atau belanja di mall. Baik. Siapa yang biasanya lebih sering nih menggunakan pembayaran e-money? Biasanya anak-anak muda ya, zaman sekarang ya, Gen Z. Oke. Bagaimana pandangan Teteh tentang perbedaan keamanan antara pembayaran e-money dan pembayaran tradisional? Menurut aku keamanan dari e-money kan udah maksudnya dari aplikasi itu jadi kayak lebih nggak takut hilang gitu ya. Safety juga iya, ya? lebih safety. Kalau misalnya dari tradisional kan membawa tunai ya, takut kayak hilang dicopet atau dompetnya jatuh gitu. Lebih praktis juga kan? Iya, ya? lebih praktis. Baik. Terima kasih ya Teh untuk bersedia diwawancara oleh kami. Iya. Terima kasih.
perkenalkan dulu ya. Aku Fani Rahmawati. Di sini aku bakal wawancara Teteh dan aku dari Inkom. Sebelumnya Teteh boleh perkenalkan dulu dari mana dan jurusan apa? Perkenalkan, nama aku Selly Hadida dari Prodi S1 Ilmu Perawatan angkatan 2024. Oke, aku izin wawancara ya Teteh dan makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat diwawancara. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Tahu gak sih Teteh sebelumnya tentang Imon itu apa? Yang setahu aku sih kalau Imon itu pembayaran secara digital ya Kak. Oke, kalau misalnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan tradisional kayak perbedaannya gitu loh Teh? Nah, perbedaannya tuh pembayaran Imon itu lebih simpel ya, karena kan HP itu sering dibawa kemana-mana. Iya, Terus betul. kalau tradisional tuh kadang kita tuh lupa gitu bawa dompet, kalau nggak kayak uang jatuh gitu kan suka lupa. Oke. Mengapa banyak orang sekarang tuh lebih memilih pembayaran e-money daripada tradisional? Kalau menurut aku kayaknya lebih simpel aja sih e-money gitu. Oh iya betul ya. Kapan menurut Teteh penggunaan e-money itu mulai populer di masyarakat? Mulai populernya sih waktu COVID ya, jadi sering pakai kayak gitu. Ya, sampai sekarang ya, berarti di eranya Bapak Jokowi. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di mana biasanya orang lebih sering menggunakan pembayaran e-money? Biasanya sih di mall-mall besar gitu, terus di kafe-kafe juga sekarang udah bisa ya. Pedagang-pedagang juga biasanya suka ada yang bisa gitu Kak. Oh iya benar. Siapa yang biasanya lebih sering menggunakan pembayaran e-money nih Teh? Kayaknya Gen Z ya. Oh iya, karena orang tua mungkin lebih ini HP-nya ya, Iya. kurang. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir nih Teh dari aku. Bagaimana pandangan Teteh tentang perbedaan antara pembayaran e-money dengan tradisional, keamanannya nih Teh? Perbedaannya. Kayaknya kalau keamanannya tuh gimana itu lebih kurang ya Kak. Soalnya kan kayak sering banyak yang dihack, kadang diblokir juga gitu, kadang sering hilang-hilang gitu. Terus kalau tradisional tuh kayaknya sering jatuh gitu uang, kadang lupa gitu ya. Bener. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Berarti kalau menurut Teteh ini simpelnya tuh Teteh lebih seringnya menggunakan pembayarannya apa? Kalau aku sih seringnya e-money ya Kak. Ya karena lebih simpel ya Teh. Iya, betul. Oke, makasih banyak ya Teteh. Segitu aja dari wawancara aku. Terima kasih banyak atas luang waktunya. Selamat siang Teteh, dengan Teteh siapa? Perkenalkan namanya Alia. Iya. Tahu nggak apa itu e-money Teh? Pembayaran yang via itu ya virtual. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembayaran e-money dan pembayaran tradisional Teh? Kalau misalkan tradisional mungkin langsung pakai cash ya, jadi ada bentuk tunainya. Sementara kalau misalkan e-money itu tuh bisa dari aplikasi atau misalkan sudah virtual gitu. Mengapa sih Teh banyak sekali orang yang memakai e-money daripada pembayaran tradisional di kalangan kita ini? Kalau menurut saya pribadi karena lebih simple ya, jadi tinggal bawa HP atau misalkan kartu, jadi nggak perlu cash yang banyakin di dompet gitu. Di mana biasanya Teh orang menggunakan e-money? Kalau misalkan saya sebagai mahasiswa ya itu udah banyak di lingkungan mahasiswa sendiri, udah banyak. Siapa Teh yang lebih sering menggunakan e-money dibandingkan pembayaran tradisional? Kalau menurut saya lebih banyak yang menggunakan pembayaran via e-money ya, menurut saya. Baik Teh, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.